Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati guru kita bersama, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Beliau juga Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Depok, Abuya Kiai Haji Muhammad Junaidi HMS. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan bisa istiqomah untuk membimbing kita semuanya. Yang kami hormati segenap pengurus PCNU yang hadir, para badan otonom, Ketua PC Ansor, Ketua Pergunu, Pagar Nusa, Banser, Ketua Ranting, pengurus MWC, dan semua pengurus NU ini yang hadir semuanya, dan para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, teristimewa Pak Wakapolsek beserta seluruh jajaran di Kepolisian Sektor Sawangan Bojongsari, guru kita Kiai Suhaimi, Kiai Murodi, Kiai Najib. Pertama tentu saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa silaturahmi, sowan kepada Buya yang menurut undangan dan memberitahu pesan jauh. Ya, hari apa saya ditelepon kemarin ya. Agar jangan lupa bisa hadir ke Pasir Putih karena kita akan ketemuan Kapolres. Saya yang dalam kondisi lemah ini pertama kali keluar malam ini, pertama kali. Saya didoain Buya, saya mendoain Buya karena Pak Kapolres akan hadir untuk sama-sama kita menghormat. Insya Allah doanya saya akan hadir. Tentu saya bersyukur malam ini bisa bersilaturahmi ke sini dan mudah-mudahan kita pertemuan ini berkah, menambah umur dan rezeki kita. Dan alhamdulillah malam ini juga enggak kesampaian kita bisa silaturahmi dengan Pak Kapolres karena kebetulan ada halangan ya Pak Wakapolsek. Kami menganggap silaturahmi yang mau dibangun oleh Pak Kapolres adalah sesuatu yang bagus, dan saya juga mendapati informasi beliau keliling ke beberapa tokoh-tokoh kita di jajaran ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Dan Pak Wakapolsek memang khas tradisi dari ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan di semua jejaring Nahdlatul Ulama yang mungkin Pak Wakapolsek dalami di semua acara maupun giat-giat Nahdlatul Ulama pasti guyub, pasti guyub ya, cangkruannya itu enggak berjarak, enak, dan selalu dihidangkan dengan makanan-makanan, suguhan-suguhan yang sebetulnya semata-mata untuk membangun hubungan yang lebih dekat, penghormatan terhadap para tamu dan para jamaah. Jadi saya undangan Buya, saya sangat senang, dan khasnya kita, ulama-ulama kita juga ketika kedatangan tamu itu pasti diistimewakan, apalagi merasa mementingkan gitu ya. Tinggal 2 hari ini informasi A1 beliau akan hadir, dan cara penghormatannya juga pasti enggak ya, itu khas kita, khas ulama-ulama kita. Dipanggil anak-anak, dipanggil kolega, dipanggil semua sekiranya tamu ini juga dapat berkah dari kunjungannya, kan gitu Pak Wakapolsek. Nah kebetulan juga memang Buya termasuk orang yang membangun komunikasi baik dengan seluruh jajaran pihak, baik TNI, Polri, dan semuanya. Bahkan beliau ini selama ini juga menjadi bagian dalam operasi-operasi intelijen maupun operasi-operasi untuk kepentingan bangsa negara di Mabes Polri. Jadi salah satu kehormatan dan kebanggaan sekaligus kebahagiaan kalau bisa menjamu dengan baik, meski dengan tenggat waktu yang mepet gitu. Mesti dengan tenggat waktu yang mepet, tapi beliau senang dan bahagia sampai
di tengah itu agak kurang. Kalau bicara fit kan belum totalitas fit Buya ini. Mau nelponin semua satu-satu agar bisa bareng-bareng hormat, kita bisa menyampaikan beberapa hal agenda-agenda untuk kepentingan kita di Kota Depok terhadap Kapolres yang baru. Jadi Pak Wakapolsek juga bisa menyampaikan atensi kepada Pak pimpinan. Ya pertama sudah mendadak pasti disiapin juga secara baik-baik. Tentu ini menjadi catatan lah gitu ya, supaya bisa besok-besok lagi ya, lebih baik lagi kan gitu Pak Kapolsek ya. Karena hubungan kita sangat baik memang dengan pihak Polres, kita juga terkoneksi baik dengan Pak Kapolri, kita juga mengundang Pak Kabak Intelkam yang sekarang Wakapolri. Kita juga sering berkomunikasi, saling berbagi informasi. Kebetulan memang Pak Kapolri ini kan sama-sama dulu beranjak waktu saya aktivitas di Pati, di Solo, sampai akhirnya menjadi Kajudan. Jadi sebenarnya dengan jajaran Polri kita tuh insya Allah enggak baik lah gitu ya. Jadi kami berharap ini menjadi pelajaran lah. Kan Buya khas ulama kita. Sebenarnya kan kalau bicara perasaan pasti udah terlanjur ngundangin semuanya ini. Undang Pak Camat ya dikasih tahu, undang Pak Lurah semua kasih tahu, para kiai-kiai kita, sepuh kita ya terpaksa para sepuh juga dikasih tahu tolong nggak jadi hadir karena Pak Kapolres mungkin bisa jadi lupa bahwa besok agenda pelantikan Pak Sofyan Suri gitu di agenda penting di antara pengamanan tugas dari Pak Kapolres. Tentu kami mewakili suara ini ya seperti itu. Tapi yang namanya NU ya terus akhirnya berubah itu kan sebetulnya buangan dari energi menjadi rowahan. Padahal ya rowahannya sudah kemarin-kemarin juga kan, menjadi mauludan, menjadi ini. Bayangkan khas NU itu kalau pertemuan kok nggak ada makan-makan tuh gak asem nggak? Asem ya? Khasnya kita itu kalau bapak-bapak Pak Kapolsek atau Pak Kapolres pasti kalau silaturahmi di NU diakhiri dengan makan. Kayaknya ada yang nggak enak kalau nggak, apalagi kalau pasukan begini Pak, bahaya ini. Nah jadi dalam rangka hormat itu juga saya yakin dengan seluruh santrinya dan disiapkan yang terbaik untuk memberikan jamuan, hidangan-hidangan yang disiapkan untuk hormat itu. Nah, tapi enggak ya tetap jadi acara. Dan Buya saya yakin kalau hanya sekedar kekecewaan pasti bisa sekalong ini maksudnya bagaimana kan bisa aja ke komunikasi dengan kolega-koleganya. Tapi respon kearifan Buya ya membuang semuanya demi kemaslahatan, yang penting ke depan kita rangkul yang lebih baik lagi kan, kira-kira itu yang poin pokoknya. Dan mudah-mudahan ini bisa juga tersampaikan kepada jajaran Polres bahwa kami di Nahdlatul Ulama sangat terbuka, tapi khusus malam ini mungkin ada yang miss, yang saking semangat mungkin ya kelupaan agenda atau gimana sehingga dengan memepet tapi tetap terjadwal dan akhirnya gagal. Itu yang pertamanya. Untuk salam gitu nggih Pak Kapolsek ke Pak Kapolres, beliau juga sudah hadir dan bertemu kami di PCNU dan sama. Kami menyambutnya dengan riuh gembira, dengan senang, tidak ada apa-apa kecuali bahkan kami hanya mengatakan bahwa kebersamaan itu untuk mendapat barokah agar terutama Kota Depok ini aman, para yang mendapat amanah ini diberi kemampuan untuk menjaga keamanan, ketertiban dengan baik. Seperti itu yang terjadi. Tidak, kalau ke Taman Kapolres, bahkan gitu kadang-kadang kalau yang nggak senang yang dari mana-mana, wah kalau ke Taman Kapolres ini dong, nanti begini. Padahal nggak ada. Pak Kapolres datangnya dengan Pak Kapolres datang silaturahmi menyampaikan saya kenalan, nothing more, tidak ada lebih. Itu nggak ada hal-hal hil-hil di luar itu. Semata-mata bawa badan untuk silaturahmi, kita ingin kolaborasi untuk demi keamanan dan ketertiban, nggak ada yang lebih.
pun kita juga menyambut dengan kemampuan kita agar memang agenda-agenda kota itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh pimpinan yang baru dengan sumber daya yang dimilikinya. Itu ketulusan khas ala Nahdlatul Ulama. Itu warisan dari guru-guru kita. Makanya ketika Buya mendapat informasi itu ya kebanggaan pasti akan seoptimal mungkin untuk disambut dengan baik. Nah, bayangkan kan dari Kapolres, Kapolsek, dispo lagi ke Wakapolsek. Dengan kemarin yang sudah menjanjikan fix A1. Nah, gitu kan kira-kira gitu. Solid, valid. Nah, ini saya hanya mewakili saja, mungkin nggak tahu Buya seperti saya apa enggak. Kalau saya sih, ini saya tahan-tahan kan nggak rumah saya. Kalau ini di PCNU saya yang mungkin geram ini Pak. Kalau saya yang jadi tuan rumah ketua PCNU bisa lebih geram gitu kan. Kira-kira Pak Kasat Intelnya dan Pak Wakasat akan menjadi bulan-bulanan saya kan gitu. Tapi ini karena saya yang nggak tuan rumah ya cukup kira-kira gremeng-gremeng aja gitu. Gremeng-gremeng. Tapi besok saya pastikan akan koordinasi dengan Pak Kasat Intel dan Pak Kasat Intel. Saya akan sampaikan kondisi begitu udah mendadak kok begini, jangan begitulah saya akan sampaikan kepada beliau-beliau karena satu saya juga kerap berteman dan saya kira tidak ada kendala untuk melakukan komunikasi itu. Nah, jadi ini kan karena saya nggak tuan rumah ini Pak, kan saya nggak tahu kalau saya itu ini kejadian di PCNU ngedap-ngedapi saya labrak itu kan kira-kira gitu. Apalagi kan saya ini anak muda kan, kalau Buya ya sepuh, ya kan pantas lah gitu. Jadi gitu Pak Wakapolsek ya. Jadi mudah-mudahan tersampaikan dari jalur komando, saya secara informal juga akan menyampaikan. Nah, dan dengan demikian mudah-mudahan jadi lebih akrab. Semua kita ambil hikmah. Nah itu yang pertama ya. Saya ini hanya gundah gulana dulu kan, biar plong. Ya yang kedua kita tentu di sini Pak Wakapolsek dan semuanya. Buya ini diantara yang merawat jejaring kepentingan ketertiban masyarakat. Jadi bayangkan di sini secara rutin ya mingguan ya bulanan itu merawat cara orang tua kita orang-orang tua kita, ulama kita itu untuk cinta Indonesia, cinta damai dengan akal kultur yang mandiri. Tidak merepotkan. Bapak tadi melihat kita sama-sama membangun ruhani, spiritualitas, membangun koneksi hubungan dengan Kanjeng Nabi, dengan Mahalul Qiyam, dengan bermaulid. Habis itu disambung dengan rasa cinta tanah air Indonesia Raya. Habis itu dicinta gairah keagamaan ala Nahdlatul Ulama. Itu dengan tulus ikhlas, enggak pakai ribut-ribut Pak. Nah ini coba bayangkan itu kalau nggak disemai. Jadi pihak keamanan tinggal memanfaatkan, mengoptimalisasi, mengaktifasi yang bahan baku yang sudah disiapkan ini. Tidak memulai lagi tidak kayak Pertamina itu di pom bensin kan. Semua ketika terjadi keributan, saya dulu waktu terjadi gerakan ancaman kekerasan atas nama terorisme, ekstremisme yang dicari di seluruh Indonesia. Ini boleh dicek nih, baik itu dari Densus 88, baik itu dari BNPT, baik itu dari Mabes Polri, untuk melakukan peredaman itu yang dicari siapa? Tidak mungkin mencari yang lain. Yang dicari adalah ulama-ulama dan jejaring kader-kader Nahdlatul Ulama. Misalnya ekstremitas itu untuk menjadi di kampus, pasti yang dicari ya akal kultur yang ada hubungannya dengan NU. Pasti pintunya yang menyemai, yang merawat, yang membina itu pasti Nahdlatul Ulama. Nggak ada yang tidak. Mau masuk dari mana? Itu sektor kampus. Pasti cari dulu nih yang ada hubungannya dengan ini siapa. Baru bisa masuk untuk masuk gerakan atas nama agenda sosialisasi penguatan kebangsaan, agenda apa, nggak akan bisa kalau tidak disemai oleh yang sudah menanam ini secara konsisten. Nah ini begitulah pentingnya membangun kemitraan yang strategis dengan jejaring seperti Nahdlatul Ulama yang terus ikhlas. Dulu
dulu ketika Gus Dur tahun 1983 muktamar Munas Nahdlatul Ulama di Situbondo bersama para intelektual muda NU waktu itu membahas tentang penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Dan di situ Gus Dur adalah motor penggerak. Motor penggerak dan akhirnya disahkan di muktamarnya tahun 1984 di Situbondo bahwa NU adalah satu-satunya waktu itu organisasi keagamaan Islam yang menerima asas tunggal Pancasila. Di saat yang lain ini kencang. Di saat yang lain kencang. Terus Gus Dur rame-rame di kira-kira begini, berbagai ormas, kelompok intelektual muslim, kelompok modern muslim itu, ini kira-kira bahasanya, loh kok NU Gus Dur sangat terdepan menjadi, kalau bahasanya apa namanya itu, pendahulu itu, pelopor untuk mengawal Pancasila sebagai asas tunggal. Nah, di suatu forum diskusi yang sangat elit, yang sangat mapan, dihadiri oleh kelompok-kelompok intelektual ormas, kira-kira ditanya begini Gus Dur udah dapat berapa? Udah disiram berapa kok menerima dan mengkampen Pancasila sebagai asas tunggal? Wajar nggak Kiai? Loh ini kira-kira udah dibon berapa kira-kira? Terbeli berapa Gus Dur kok sana? Nah, kata Gus Dur dengan segotnya juga segan gampang. Kalau kita terdepan karena tidak ada tukar menawar-menawar, karena itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan pembahasan dinamika kebangsaan agama waktu di Munas. Kalau yang masih maju mundur ini yang lagi tawar-menawar, kira-kira saya dapat apa kalau menerima asas tunggal Pancasila? Plek itu. Dan benar memang mereka menerima dengan seperti itu. Kalau NU ini lahir batin, kira-kira gitu. Nah nasib lahir batin itu kadang-kadang nggak dapat apa itu. Benar-benar mudah-mudahan kita semua selamat gitu aja kan gitu ya. Nah resikonya begitu lahir batin itu begitu kayak kadang-kadang. Delalahnya lagi ini Pak Wakapolsek, tahun 2000 itu ya, tahun 2000 kita ada pilkada di Depok setelah 99 menjadi kota, wali kota pertama kita Pak Badrul Kamal. 2005 terjadi keperalihan dari Pak wali kota yang Badrul Kamal. Nah disitulah mulai ada sedikit lagi itu di perjuangan di Nahdlatul Ulama Kota Bandung yang karena waktu itu dipimpin oleh secara kepentingan ideologi berbeda dengan agenda Nahdlatul Ulama. 20 tahun menunggu, akhirnya besok yang dilantik bukan dari kelompok yang selama ini mendominasi kepemimpinan Kota Depok. Nah mudah-mudahan besok menjadi lebih enak ini perjuangan Nahdlatul Ulama. Manakah ini? Kira-kira gitu ya Ustadz Jawa ya. Nah gitu. Saya nggak tahu ini ngomong apa, saya hanya nggak ada amanat tadi ini. Nah jadi yang saya kira-kira pesan gitu ya, bahwa kita ingin menyampaikan kepada Pak Kapolsek bahwa kita ini tanpa di apapun agenda-agenda yang menjadi kepentingan Kapolsek itu kita lakukan melalui seluruh jejaringnya. IPNU IPPNU mengajak pemuda-pemuda, mengajak pelajar-pelajar agar ber-NU supaya jauh dari perilaku narkoba, judi online, perilaku tawuran segala macam. Pak, itu ada kader Ansor kok malah kena tawuran gimana? Ya mungkin belum sempat sembuh udah masuk Ansor duluan. Kan begitu ya kan? Nah ini, tapi dengan beransor mudah-mudahan jadi sembuh. Bukan jangan katakan itu kader Ansor tukang menerima kader-kader yang tawuran, ya jangan begitu Pak Kapolsek. Jangan salah tangkap. Wah, ini ada kader Ansor pas kebetulan lagi mau tobat masih bau-bau dikit nyimeng ya kan gitu misalnya. Itu juga PR kita, jangan wah itu Pak Kapolres Pak Wakapolsek salah tafsir nanti kan. Nah, jadi
Justru kita ini ingin mengajak mereka jauh dari perilaku-perilaku yang menjadi penyakit masyarakat. Nah, jadi judi online, jadi penyakit miras, minum-minuman segala macam adalah perilaku yang kita hindarkan, yang memang menjadi agenda-agenda dari kita semua itu. Nah, makanya insya Allah Pak Kapolres, Pak Kapolsek kalau sinergi dengan NU, di dalamnya tuh ada Fatayat, ada Muslimat, ada Pagar Nusa, ada Ansor, ada semuanya, itu agenda-agendanya itu akan lebih mudah, ya kan? Nah, agenda-agenda kadang-kadang lebih mudah. Nah, kadang-kadang begini masalahnya tuh, bagi orang-orang yang tahu agenda NU udah begitu, NU mah nggak usah diapa-apain, sudah jalan. Yang kita perlu bantu mereka yang nggak punya agenda kayak kita. Nah, itu juga salah Pak, gitu kan? Jadi akhirnya malah yang sono diperhatikan segala macam, yang karena sudah punya agenda jelas ya nggak diapa-apain juga jalan. Nah, ya jangan begitu Pak, ya nggak? Seringkali kejebaknya begitu ya kan, kalaupun nggak kita apa-apakan juga mereka udah jalan dengan kepentingan kita. Nah itu, nah justru kalau semakin dideketin, semakin meluas, semakin berkah manfaat. Nah itu, jadi memang saya kadang-kadang kalau lagi begitu itu saya ingat cerita khas Nabi. Jadi itu logika nubuah kan, logika nubuah kalau kata Gus Bah itu ya memang kalau sudah logika nubuah itu ya nggak mengharap apa-apa, ya kan. Tapi kalau dapat kan lebih bagus, betul nggak? Nggak mendapat, tapi kalau dapat juga bagus. Jadi kalau kata sahabat Ansor, kenapa kok sahabat Ansor nggak pernah dibagi rampasan perang? Lu mentalnya sudah mental, nggak mau berbagi, nggak pernah dibagi kok ngapain? Ya udah kalau yang ini biarkan mereka-mereka yang baru yang butuh penguatan iman. Itu kan kadang-kadang kan diprotes sama kaum Khawarid. Kaum Khawarid itu ya neo transnasional itu kan. Kelompok Khawarid protes, Kanjeng Nabi ini gimana sih? Orang yang sudah lama Islam, sudah membela Nabi, menemen Nabi lebih lama, kok ada rampasan perang malah tidak pernah dibagi sama sekali. Seolah-olah kan ini benar, betul kan? Seolah-olah benar gitu. Iya ya, mereka kan Islamnya lebih lama, dia menemani lebih lama, ini lama. Tapi ada rampasan perang, kenapa nggak pernah dibagi? Yang dibagi malah orang-orang baru, orang-orang yang mu'alaf, orang-orang yang kira-kira belum jelas kualitas kadar keislamannya. Diprotes, mbok yang adil Nabi gitu kan. Nah, kata Nabi, siapa yang lebih adil dari saya? Kira-kira kan gitu. Lalu dijelasin bahwa lo terus ketika dikumpul kurang mulainya apa? Kalian semua ini, kalau kalian semua ini, apalagi kalau kaum Ansor adalah justru di antara hadiah terbaiknya adalah dibersamai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lagi pas begitu, ya saya kadang jangan-jangan NU ini polanya ala khas pola nubuah begini ya kan? Kira-kira gitu ya berarti. Tapi mudah-mudahan kan kita ini masih di Indonesia ya jauh Pak, yang normal-normal aja lah, nggak jauh-jauh seperti itu. Yang penting saling memahami, saling mengerti. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Semua kepada kader-kader Ansor, Banser kan kemarin yang baru dilakukan di Klatsar dan PKD, mudah-mudahan semakin bercinta Nahdlatul Ulama. Kenapa kita menjadi bagian terpenting dari Nahdlatul Ulama? Karena satu, kita punya agenda himayatuddin wa himayatud daulah. Kita ingin menjaga agama kita ini dari ancaman pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Hadirnya NU semata-mata tidak untuk kepentingan politik. Tadi yang kita sampaikan, NU untuk menjaga akidah umat agar umat ini selamat dunia akhirat. Tidak ada kok ber-NU biar jadi presiden, ber-NU jadi apa, enggak. Tapi semata-mata ber-NU memang untuk menjaga agama. Para ulama-ulama kita ini ingin mengantarkan umat ini agar tidak salah. Nah, yang kedua himayah itu daulah. Kita ingin menjaga NKRI ini. NU mewariskan ya, mewariskan republik ini. Artinya apa? NU lah di antara para muassis, pendiri republik. Bahkan dalam sejarahnya ini yang baru dihargai oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017 ya, Hari Santri Nasional, itu apa? Pengakuan bahwa adanya 10 November sebagai Hari Pahlawan itu dimulai dari gerakan resolusi jihad Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober. Andai kata serangan sekutu yang sudah dimulai dari Jakarta, Batavia kalah kita, Semarang kalah, tinggal benteng terakhir Surabaya. Kalau Surabaya juga sampai kalah, maka kira-kira
17 Agustus yang dikomplokamerkan itu ya tinggal nama. Maka semua melakukan upaya maksimal. Presiden Soekarno mengutus Bung Tomo untuk berkoordinasi dengan Hadratus Syekh, bagaimana ini. Akhirnya dicetuskanlah resolusi jihad oleh Hadratus Syekh, akhirnya di perlawanan di radius 94 km. Nah, resolusi yang mewajibkan perlawanan inilah yang menjadi gerakan rakyat untuk melawan penjajah yang berpuncak pada perlawanan rakyat pada tanggal 10 November. Andai kata tidak ada 22 Oktober itu, maka niscaya tidak ada perlawanan rakyat itu dan tidak ada cerita Jenderal Malabi terbunuh dan setelahnya itu. Nah, itulah yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama untuk bangsa ini, bahwa negara ini adalah warisan dari di antara hasil perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, para leluhur kita dalam mendirikan Republik Indonesia ini. Nah, barokah NKRI itu, ini kan kalau orang kan punya saham nih, barokah adanya NKRI maka terbentuklah infrastruktur negara itu. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Nah, eksekutif itu apa? Presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah. Lembaga negara apa? Ada Polri, ada KPU, ada Bawaslu, ada MK dan seterusnya itu. Ini enggak? Nah, jadinya presiden, jadinya gubernur kalau enggak ada NKRI kan enggak mungkin, betul enggak? Pak Kapolsek juga enggak ada kalau enggak ada NKRI. Pak Kapolres juga enggak ada kalau enggak ada NKRI. Lah, barokah ada NKRI itu ada Kapolres, ada Kapolsek, ada ASN yang semua berkah dari NKRI. Jadi kalau kok bersama-sama berjuang bersama NU itu enggak salah, karena memang menghargai barokah dirinya mendapat kemuruah, kewibawaan, kemuliaan jadi pejabat. Maka dulu sering saya sampaikan, kok ada pejabat sengaja musuhi, mendolimi, bahkan mengintimidasi NU, saya yakin kualat. Betul nggak? Saya yakin kualat. Kalau nggak kualat di dunia, di akhirat. Ya kan nanti kalau akhirat urusan nanti kan, nggak bisa ditunjukkan. Enggak. Makanya saya sampaikan kepada termasuk para tokoh-tokoh, para mereka yang punya otoritas di Depok itu, jangan sekali-kali berniat sengaja bahkan ingin mendolimi NU. Sampai dapat jabatan wali kota, dapat jabatan camat, lurah, itu berkat NKRI hadir, itu darah juang para ulama-ulama kita. Mereka mengorbankan semuanya demi NKRI, tulus. Nah, sampai dapat barokah, gaji, kemuliaan, mobil dinas, apa semuanya, tiba-tiba Anda pakai untuk mendolimi mereka yang leluhur kita ini berjuang darah mendirikan NKRI. Dolim, pasti kualat, pasti kualat. Maka kalau jadi lurah, jadi camat, jadi kapolres, kapolsek kok sengkuyungan sama NU, insya Allah berkah, betul nggak? Setuju gak Dan? Nah begitu. Jadi harus begitu. Filosofisnya sederhana. Nah, kalau wali kota kok berani-berani main kualat, kemana-mana ngomong saya ini warga NU, saya kader NU, tapi agendanya melemahkan NU, agendanya mengintimidasi NU. Kualat. Enggak? Nah, makanya filosofinya tuh jelas. Dan memang kita nggak pernah muluk-muluk, wah NU begini. Tapi NU itu malati. NU itu malati. Karena yang mendirikan NU ini para ulama-ulama kita, bahkan para wali-wali kita ini. Kita yakini mereka itu punya apa ya? Punya keramat. Punya keramat. Jadi keramatnya mari kita jaga dan kita pakai kan gitu. Loh bener ini, jangan tertawa-tawa ini ya Kak. Keramat loh Nahdlatul Ulama. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini barokah, manfaat, dan Pak Kapolres mudah-mudahan sehat, dan selanjutnya mungkin secara khusus ya menjadwal atau apapun lah sebagai bentuk dari tanggung jawab ketidakberhasilan malam ini silaturahmi dengan Abuya, dan mudah-mudahan jadinya berkahnya, hikmahnya jadi lebih dekat dengan Buya dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nanti kita bangun sinergi-sinergi, insya Allah
Pak Waras datang ke sini dalam momentum kepemimpinan yang sudah beralih. Saya ini mengalami beberapa Kapolres ini. Sejak Kapolres saya masuk itu Pak Herimen lanjut Pak Didik. Jadi semua pola Kapolres saya itu paham dan semua bisa bercerita tentang siapa pemimpin kota dengan segala macam catatannya. Terutama yang paling ekstrem juga salah satunya Pak Edward siapa itu? Pak Edwin Siregar ya. Wah, pokoknya saya curhatnya udah macam-macam. Jadi kalau hari ini insya Allah sebetulnya jauh lebih bisa kooperatif, komunikatif dan ini untuk membangun kepentingan, ketertiban dan keamanan di kota Depok yang kita cintai ini. Jadi mudah-mudahan ini semua adalah wasilah untuk keberkahan dan hikmah untuk perjalanan yang lebih baik lagi ke depan. Siapa kita? Semangat dong. Ini saya berarti kalau udah ini mau tutup saya. Saya tahu dan itu lama banget nih makanan udah lama dimasak. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Nusantara, Ansor Banser. Nanti habis ini doa baru makan. Nah, terima kasih. Ini udah disiapkan khusus buat Kapolres dan sebetulnya, ya kan? Ya, jadi tapi tetap barokah bagi anak-anak. Oh, makan gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.